gitu. Kayak pertengkaran gitu. Terus kalau Jennifer pernah mengalami konflik? Pernah kayak sama Cici gitu. Kayak sama Cici, oke. Terus, oh ya thank you ya tadi Jennifer sama Maristella. Satu lagi deh, siapa ya? Krista, coba Krista. Ya, Miss. Coba kalau menurut kamu konflik apa sih? Kayak pertengkaran tentang perbedaan pendapat. Oke, good. Pertengkaran mengenai perbedaan pendapat. Terus Krista pernah berkonflik nggak? Pernah tapi lupa, Miss. Pernah tapi lupa. Oke. Thank you. Nah, kita masuk. What is conflict? Apa sih sebenarnya konflik tuh? Conflict begins when two people want the same thing or when people disagree about the same thing. Tadi benar tuh yang penjelasan kalian bertengkar, berantem, gelut gitu ya. Terutama tadi kata Krista ketika ada yang beda pendapat satu sama lain jadi berantem gitu ya. Jadi konflik itu dimulai ketika dua orang menginginkan satu hal yang sama, terutama barang ya, dalam hal barang gitu. Atau ketika orang-orang tidak setuju dengan hal yang sama. Misalnya nih, kayak kalian tuh pengen beli makanan atau kalian pengen beli mainan. Terus mainannya cuma ada satu limited edition. Soalnya yang buatnya tuh dari perusahaan-perusahaan mahal gitu ya. Misalnya headset Beats atau misalnya Gundam-gundaman gitu ya, robot-robotan, atau misalnya kalian suka makanannya dibuat sama chefnya cuma ada one and only, terus kalian pengen banget gitu. Nah, terus kalian tuh bisa berantem yang sampai rebutannya tuh misalnya nih dijualnya di kantin nih di sini di Harapan Kasih gitu ya, dijual makanannya cuma ada satu one and only, enak banget gitu ya. Terus kalian tuh yang sampai pas misalnya jam istirahatnya jam 12. Terus kalian tuh dari jam 11.58 tuh udah siap-siap tuh. Udah peregangan badan, udah siap-siap lari. Terus udah ngitung duit di dompet, oh udah cukup nih, udah siap nih. Ada pas nggak usah nungguin kembalian juga. Wah, pokoknya kalian udah mempersiapkan sematang mungkin supaya nanti pas bel bunyi jam makan siang, terus kalian langsung lari ke kantin buat pesan itu si makanan satu itu yang enak banget yang cuma ada one and only itu. Nah, selama di perjalanannya itu kalian kan yang suka karena yang suka makanan ini tuh banyak, yang pengen makanan itu banyak. Nah, di jalan tuh kalian tuh bisa sampai ngikut teman kamu, nyeleding teman kamu supaya kamu yang paling maju di depan supaya dapat gitu. Terus ada yang sampai matiin lift gitu ya supaya wah ini kejebak di lift jadi nggak bisa turun gitu. Terus kamu mah lari lewat tangga. Itu contoh ekstrim gitu ya misalnya. Itu konflik disebutnya, cuman contohnya ekstrim. Gara-gara menginginkan hal yang sama. Atau misalnya ketika yang suka kalian ini nih, yang kalau suka main Twitter atau IG ya, tim bubur diaduk atau tim bubur tidak diaduk. Atau misalnya kalau masak mie, airnya perlu dibuang dulu diganti baru atau lanjut masaknya, yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya opini yang simple. Tapi tuh mungkin buat orang Di lain yang Twitter selalu panas. iya, di Twitter selalu panas. Cuman hal-hal kayak gitu kan mungkin aja membuat konflik sama orang lain. Karena beda pendapat. Ya masa sih bubur nggak diaduk? Ya kan rasanya nggak kecampur semua. Tapi buat tim yang buburnya diaduk, ih jijik dong ngeliat bubur diaduk diacak-acak kayak gitu, jadi nggak nafsu makan gitu. Pendapatnya beda gitu. Terus kalian Tapi jadi nggak temenan lagi Bu, gitu. Bu, Ya Michael? Bu, di Twitter juga nggak semuanya kayak gitu. Ada beberapa orang yang bilang I disagree tapi menghargai opininya. Oh iya, ya cuman ini lagi ngebahas konflik gitu gimana gitu. Ini tuh kalau orang-orang ada yang nggak setuju dan memaksakan pendapatnya. Kehendak. Oke, lanjut ya. Terus conflicts are a part of everyday life. Everyone has them. Jadi ya konflik tuh merupakan bagian dari sehari-hari, kejadian sehari-hari. Dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Sometimes they can be resolved easily and sometimes resolving them takes a lot of thinking and talking. Misalnya untuk kasus-kasus tadi kayak misalnya pendapat yang berbeda, ada hal-hal yang ya udahlah
nggak usah dibawa ribut, urusin aja urusan masing-masing. Kamu lebih sukanya ini, ya udah. Aku lebih sukanya diginiin, ya udah. Jadi beres tuh cepet. Tapi ada beberapa hal, misalnya salah paham sama temen nih. Kamu ngerasa temen kamu ngejauh, padahal dia teh lagi bad mood aja, lagi pengen menyendiri karena ada masalah keluarga. Cuman yang lagi punya masalah keluarga pun jadi sensi, kok kamunya juga jadi ikut ngejauh, padahal kamu teh juga gak maksud kayak gitu, kan jadi salah paham tuh dua-duanya. Nah yang kayak gitu kan butuh keberanian lebih gitu ya, untuk ngajak satu sama lain ketemu, ngajak bicara, kamu ada apa, kok aku ngerasa kamu tuh jadi ngejauh. Nanti yang itu pun harus punya usaha lebih juga untuk menjelaskan, aku tuh gak ngejauhin kamu, aku lagi ada masalah keluarga, jadi gini gitu. Jadi butuh lebih banyak diskusi, lebih banyak pertimbangan, lebih banyak ya thinking and talking gitu ya intinya. Nah terus, what's important when you are having a conflict with someone? It's a good idea to ask yourself, is it more important for me to get what I want or to keep a good relationship with the other person? Jadi apa sih yang penting? Jadi ketika kamu berkonflik dengan seseorang, merupakan ide yang baik ya untuk menanyakan diri kamu sendiri, hal yang penting untuk nanya diri kamu sendiri. Mendingan aku tetap egois, mendapatkan apa yang aku pengen, memaksakan pendapat aku, atau ya udahlah aku ngalah supaya ya jangan musuhan, tetap jaga hubungan tuh baik sama orang lain gitu. Terus lanjut, why is it important? Kenapa penting? Pertanyaan ini tuh penting, because arguing with someone may affect your relationship. Jadi ketika kita berantem sama seseorang, itu pasti bisa mempengaruhi hubungan kita sama dia. Misalnya yang pernah berantem sama temennya yang sampai gimana gitu, terus mau ngajak ngobrolnya lagi jadi awkward, jadi malu. Aku mau ngajak dia main jadi malu, habis kemarin berantem, aku mau ngajak ini jadi kagok, kayak gimana gitu, ada rasanya kayak gimana. Karena no one likes to argue, and when people argue, they often end up with hurt feelings. If you are always arguing with people, it will be hard to have good friends. Jadi ketika kalian berantem sama seseorang, tentunya kan di antara kita pasti nggak adalah yang lebih senangnya punya konflik, punya musuh gitu ya sama teman tuh. Lebih senangnya tuh adem, nggak pernah berantem kalau bisa mah. Supaya kita tuh terhindar dari yang namanya perasaan sakit hati. Karena kalau kita berantem kan kita pasti jadi nggak enak tuh suasananya, dan kita juga bisa jadi terluka ya perasaannya. Kok dia gitu sih sama aku, kok dia tega sih sama aku, kok dia ngomongnya kasar sih kayak gitu ke aku gitu. Pasti banyak yang bikin apa ya istilahnya overthinking gitu ke kitanya teh ya, gara-gara tingkahnya dia yang menurut kita tuh annoying. Nah, ketika kita tuh tipe orang yang suka memperdebatkan sesuatu, memaksakan sesuatu, egois yang bikin ribut gitu ya sama orang lain, itu tuh bikin kita tuh susah punya temen. Karena ya siapa sih yang mau punya temen annoying yang kayak gitu, yang ngerjain ini dikit dikomentarin, pengen ini dikit direbut, terus udah gitu nggak izin, apa-apa tuh kayak wah semua harus jadi pusat perhatiannya tuh ke dia gitu. Harus dia yang selalu menang gitu, yang kayak gitu. Itu kan egois ya. Jadi siapa yang mau punya temen segitu egoisnya gitu ya. Nah, ini PR-nya nih. What conflicts do you have at home, school, or elsewhere? How the conflicts were resolved? Jadi konflik apa aja sih yang pernah kamu alamin? Boleh salah satu ya, di rumah misalnya sama orang tua atau adik kakak, atau di sekolah sama temen atau sama guru, atau di tempat lain misalnya sama teman main kalian di luar, atau di tempat ibadah, atau misalnya sama tetangga kalian. Nah terus masalahnya udah selesai belum? Nih yang di sini ini detailnya nih ya, yang di sini nih 4 poin ini detailnya. Kalau misalnya masalahnya udah beres, kamu nyelesainnya gimana tuh? Ngajak ngobrol kah, minta maaf kah, atau misalnya malah jadi nggak temenan lagi gitu menyelesaikannya. Atau kalau misalnya belum, kamu rencananya kayak gimana sih untuk ngatasin konflik tersebut? Nah, jangan lupa ditulis juga penyebab terjadinya konflik tersebut. Jadi apa sih yang menyebabkan kamu tuh berantem sama orang itu? Apakah salah paham? Apakah karena rebutan mainan, rebutan makanan, atau misalnya apapun, pokoknya kamu jelasin gitu. Kamu kayak ceritain, jadi aku tuh ngelihat ayam KFC ada satu di atas meja,
Aku kira tuh itu punya aku, udah aku pikir kan udah pulangnya tuh siang gitu ya. Terus udah gitu dikirain yang lain tuh udah makan, jadi sama aku tuh dimakan, taunya itu tuh punya si Dede gitu. Wah, terus kalian jadi berantem gitu. Nah, kalian tuh ceritain gitu. Apa penyebab akhirnya bisa muncul si konflik itu, terus udah gitu nyelesainnya gimana ya. Oh iya, sama si Mami akhirnya dibagi 2 ayamnya atau gimana gitu ya. Pokoknya kalian jelasin ceritanya dari awal sampai akhirnya gitu. Oke. Jadi pelajaran BK hari ini sampai di sini. Terus PR-nya ini bukan 4 poin ya, pokoknya si 3 poin utama ini. Ya, atau belum kan satu soal istilahnya. Nah, terus tadi Miss sudah kasih pengumuman, ini pertemuan terakhir. Terus Miss juga udah kasih tahu, nanti jangan lupa dikumpulin PR-nya dan bukunya sebelum 30 April. Ada yang masih mau ditanya mengenai tugasnya atau mengenai materi hari ini? Boleh raise hand? Boleh nih, Faustin Sheryl. Miss, kalau ngumpulin bukunya harus ke sekolah. Iya, ngumpulin bukunya harus ke sekolah soalnya kan Miss-nya mau periksa dari awal sampai akhir PR-nya. Sekalian tempelannya mau tahu kalian nempelnya rapi nggak, bener nggak gitu. Oke, Miss. Thank you. Soalnya apa aja tadi? Oh, Soal apa? Oh, kalau soalnya belum, ini deh, bisi keburu habis, waktunya tinggal 2 menit lagi, Michael. Nanti soalnya bakal share seperti biasa di Google Classroom, termasuk record Zoom hari ini, pertemuan hari ini, bakal share juga linknya. Nanti kalian download aja, oke? Bye. Bentar ya, Miss coba absen ulang, soalnya ternyata jumlah yang Miss checklist tuh lebih kurang 1. Coba. Alvan nggak ada. Terus Janet Olivia ada? Nggak ada ya? Terus Jason Ariel juga tadi nggak ada ya? Jason Ariel nggak ada. Terus Kelila juga nggak ada. Oh, Michael ya, Michael tadi datangnya telat ya. Michael belum miss absen. Tadi aku telat. Oke, berarti udah. Habis ngeberesin kamar barang dari aku. Oke. Ini Aurel mau nanya, Aku kenapa dikasih Aurel? 4 ribuan. Miss, Ya. itu kenapa link Zoom-nya nggak dikirim ke GC? Oh iya gitu? Iya. Aku juga tadi pas setelah itu Iya, bingung Miss. kok nggak ada. Ada di GC. Terus coba aku cek itu akhirnya ada. Kemarin tuh Miss kirim ke grup 6A, 6B, 6C. Coba bentar Miss cek ya. Kemarin malam dah Miss ngasihnya tuh ada nih yang BKSDHK is inviting you to a schedule. Yang ada 6A terus jam 9 sampai 9.30, 6B 10 sampai 10.30. Terus 6C 11 sampai 11.30. Ada di jam 21.31. Coba cek deh. Sebelum ada today dari Lausche Mikaela. Di WA, Miss. Iya. Oh iya, kalau di Google Classroom nggak ada, Miss-nya lupa. Iya, kemarin. Cuma ada di WA. Oke. Kan
Gimana sih? Ada yang masih mau ditanyain? Aku udah telat 10 menit gara-gara nyari. Oke. Nanti lain kali cek WA ya, soalnya Miss lebih di iniinnya ke WA pasti. Tapi Miss, kalau yang gini teh biasanya nggak semua pakai HP. Jadi Oh. Oh, jadi kalian lebih seringnya ceknya lewat Google Classroom gitu ya? Tapi nggak apa-apa sih pakai itu juga. Oke. Oke deh, thank you ya yang udah join pertemuan BK hari ini. Sampai ketemu lagi di tahun depan berarti. Oke, bye-bye. Tahun depan kita nggak bakal bisa ketemu. Ketemu lah di Ampung. Oi, Miss. Bye-bye. Bye.